Kisah 7 hari setelah kematian. Langit sore itu berwarna abu-abu tua ketika Rayhan, seorang vlogger horor berumur 26 tahun, duduk di depan laptopnya, menatap layar yang redup. Channel YouTube Naya, malam terakhir, sedang turun drastis dalam jumlah penonton. Komentar terakhir yang ia baca membuatnya mendengus pelan. Kontenmu makin gak serem bang, gak ada sensasinya. Rayhan menutup tab itu dengan wajah lelah. Tapi malam itu, sebuah pesan masuk ke emailnya. Tanpa subject. Di dalamnya hanya ada satu file audio berformat MP3 bergujul voice from the Grove dan satu kalimat pendek. Dengar sampai habis. Kalau berani, rasa penasaran mengalahkan logika. Ia menekan tombol play. Suara itu semar seperti seseorang berbisik dari dalam air. Aku belum selesai. Dengarkan aku. Kemudian terdengar jeritan pendek, lalu senyap. Rayhan spontan menutup laptop. Jantungnya berdetak cepat. Namun rasa takut itu cepat berubah menjadi ide konten yang viral. Ia berpikir, kalau ini aku jadikan video eksperimen, mungkin bisa tembus 1 juta view. Keesokan harinya, ia merekam dirinya sedang menjelaskan kisah misterius rekaman itu. Dalam video, ia berkata, kata orang, suara ini direkam dari kubur korban kecelakaan di tol Cipularang. Jangan dengarkan sendirian. Malam-malam, video itu diunggah jam 23:45 dan sebelum subuh, view-nya sudah menembus 100.000. Kolom komentar dipenuhi kalimat aneh. Setelah dengar, ada yang bisik nama aku dengar tangisan bayi, padahal aku sendirian. Ada suara ngetuk jendela. Rayhan membaca satu persatu dengan senyum puas. Ia tidak sadar, sesuatu mulai ikut memperhatikan dari balik kamera laptopnya. Malamnya, ketika ia sedang mengedit video baru, suara klik dari headphone Naya terdengar. Suara itu lagi pelan, bergetar, dan kali ini terdengar jelas Rayhan. Ia melepas headphone, matanya membulat. Ia menoleh ke kanan, ke arah jendela. Ada embun di kaca, dan di tengah embun itu terbentuk tulisan samar seperti jari yang menulis dari luar. 7 hari. Listrik tiba-tiba padam. Suara dari headphone-nya tetap berputar. Meski laptop sudah mati, Rayhan memejamkan mata, menenangkan diri. Ia berpikir ini hanya efek sugesti atau prank dari seseorang yang ingin terkenal. Tapi ketika ia membuka mata, di balik refleksi jendela, tampak bayangan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Lalu layar laptop yang gelap tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan detik video terakhir yang ia unggah. Wajahnya sendiri, tapi dengan mata hitam, dan suara terdistorsi berkata, kau sudah mendengarku, sekarang giliranku yang mendengar. Rayhan menjerit dan menjauh. Di luar, suara langkah kaki terdengar di lorong kos yang sepi. 3 ketukan di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Hening. Hanya suara dengung listrik yang perlahan kembali hidup. Rayhan menarik napas panjang, menatap pintu yang tertutup rapat. Di bawahnya, terlihat selembar kertas tergelincir masuk. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Hanya satu kalimat di sana. Hari pertama. Sejak malam itu, Rayhan tak lagi tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, suara itu datang lagi. Bisikan dari headphone yang sudah dicabut dari laptop. Kadang terdengar pelan, seperti seseorang bernapas di telinganya. Kadang terdengar jelas, seolah suara itu ada di dalam kepalanya. Kau yang memanggilku duluan. Sekarang, dengarkan aku. Rayhan terbangun dengan keringat dingin. Jam di dinding menunjukkan jam 3:12. Ia mencoba menyalakan lampu, tapi saklarnya mati. Di luar jendela hujan turun deras, menimpa atap kos tua itu seperti ribuan langkah kaki.
Pagi harinya, Rehan mencoba menghubungi beberapa teman konten kreator, tapi semua menolak terlibat setelah mendengar cerita tentang rekaman itu. Hanya Nadia, editor setianya, yang mau datang. Kamu yakin rekamannya asli? Aku nggak tahu, jawab Rehan, menatap layar laptop yang kini menampilkan gelombang audio. Tapi setiap kali aku dengar, ada frekuensi aneh di bawah 20 Hz. Frekuensi kayak gini nggak bisa didengar manusia. Nadia menelan ludah. Berarti bisa aja itu bukan suara manusia kan? Rehan diam. Ia tahu betul suara itu bukan milik dunia yang sama, dan rasa penasaran seperti biasa mulai menguasai dirinya. Ia memutuskan mencari tahu dari mana asal file itu. Alamat pengirim email ternyata terlacak ke akun lama bernama Damar Prakoso, seorang vlogger spiritual yang sudah menghilang 3 tahun lalu setelah dituduh memalsukan ritual arwah untuk konten. Rehan akhirnya mengunjungi rumah Damar di pinggiran kota, Depok. Rumah itu terbengkalai, rumput tumbuh tinggi, dan jendela-jendelanya tertutup papan kayu. Namun di pagar depan, ada tulisan pudar dengan cat merah, "Jangan putar suaranya." Rehan melangkah masuk. Udara di dalam lembab, dan bau tanah basah bercampur anyir. Di ruang tamu, ia menemukan tumpukan kaset, kamera rusak, dan selembar catatan dengan tulisan tangan tergesa. Rekaman itu bukan dibuat, itu menyusup. Saat membaca kalimat itu, suara dari headphone Nia kembali muncul. Padahal, ia tidak menyalahkan apapun. Aku dikubur. Di bawah studio, Damar tidak sempat menyelesaikan ritualnya. Rehan terdiam, tangannya gemetar. Di bawah studio, gumamnya. Ia bergegas menuju ruangan kecil di belakang rumah dengan papan bertuliskan Studio Ritual. Begitu menjejakkan kaki di sana, lantai kayu berderit, lalu sebagian ambruk, menyingkap rongga tanah hitam di bawahnya. Dari sana, tercium aroma busuk bercampur lembab, dan di sela tanah itu, ada speaker kecil yang terus menyala, mengeluarkan suara yang sama seperti di file audio. Kau yang mendengarkan, berarti kau sudah memanggilku. Rehan mundur ketakutan. Matanya tertuju pada sesuatu di pojok lubang itu. Tulang tangan manusia, masih terikat kabel mikrofon. Suara itu berbisik lagi, kali ini lebih dekat, nyaris di telinganya. 7 hari lagi, kau akan jadi suaraku. Rehan menatap lubang itu dengan mata membulat, dan tiba-tiba lampu-lampu di studio menyala satu persatu, meski rumah itu tak tersambung listrik. Di dinding, bayangan seseorang bergerak, tapi tak ada wujudnya di ruangan. Rehan berlari keluar rumah, sambil membawa catatan Damar. Napasnya tersengal, hujan mengguyur tubuhnya, dan di mobilnya, Nadia menunggu dengan wajah tegang. Kamu kenapa? Rehan menatapnya kosong. Aku tahu siapa yang rekam suara itu, tapi yang rekamnya sudah mati. 3 hari sudah berlalu sejak Rehan menemukan rumah Damar. Namun rasa takut itu belum hilang, malah makin nyata. Setiap malam, ia mendengar suara bisikan yang datang dari arah dinding kamarnya. Pelan, teratur, seolah seseorang sedang menulis sesuatu di balik tembok. Nadia mencoba menenangkannya. Mungkin cuma halusinasi, Ray. Kamu stres aja. Tapi Rehan menggeleng. Bukan. Dindingku berubah. Ia menyalakan lampu senter ponselnya dan menunjuk ke permukaan tembok. Di sana, tampak noda hitam sebesar telapak tangan. Awalnya hanya 1, tapi tiap malam bertambah, dan malam ini ada 6. Nadia mendekat. Itu kayak jamur. Rehan mengusapnya pelan dengan kain basah dan langsung menjerit. Lap itu berubah merah, seperti terkena darah segar. Ia menjatuhkan kainnya, mundur beberapa langkah. Dari noda itu
muncul garis-garis tipis, seperti urat yang bergerak lambat, membentuk pola menyerupai wajah. "Kau lihat itu?" bisik Rayhan. Nadia menatap tak percaya. Aku lihat tiba-tiba suara klik terdengar dari laptop Rayhan, padahal tidak tersentuh. Layar menyala, menampilkan gelombang audio yang bergerak sendiri. Suara perempuan samar terdengar. Hari ketiga sudah mulai terlihat kan? Lampu kamar bergetar, listrik menurun dayanya, lalu mati total. Gelap, hanya layar laptop yang menyala dengan cahaya kebiruan. Wajah di dinding itu kini terbentuk sempurna, mata hitam, mulut terbuka lebar, seolah sedang berteriak, tapi tak bersuara. Rayhan terpaku di telinganya. Suara itu berbisik lagi. Aku terkubur di balik suara. Bukan di tanah. Nadia berlari keluar kamar, menyalakan senter, lalu menyorot ke wajah Rayhan dan menahan napas. Di pipi Rayhan muncul noda hitam kecil seperti di dinding tadi. "Ray, di wajah kamu," katanya gemetar. Rayhan menyentuh pipinya. Kulitnya terasa dingin dan lembab, seperti disentuh tangan mayat. Dari headphone yang tergeletak di meja, terdengar rekaman yang berputar sendiri. Suara perempuan itu kini menangis. "Aku cuma ingin suaraku didengar. Jangan matikan aku lagi." Rayhan mengambil catatan damar dari tasnya, membacanya cepat dalam cahaya senter. Di halaman terakhir tertulis, setelah hari ketiga, wajahnya akan muncul di dinding. Setelah hari kelima, ia akan berbicara melalui tubuh pendengarnya. Rayhan membeku. Hari ketiga, wajah sudah muncul. Artinya, tinggal 4 hari sebelum. Nadia menatapnya cemas. "Ray, kamu harus hapus semua rekaman di channel itu sebelum makin parah." Rayhan mengangguk, menyalakan laptop, siap menghapus videonya. Tapi saat ia membuka channel malam terakhir, matanya melebar ngeri. Video itu sudah dihapus, namun di daftar unggahan muncul video baru dengan judul Hari Keempat. Padahal Rayhan belum membuatnya. Ia menekan play. Video menampilkan dirinya sendiri sedang tidur di kamar, direkam dari sudut langit-langit, dan di belakang tubuhnya yang terlelap, bayangan hitam berdiri memandangi kamera. Rayhan menjatuhkan laptop itu. Suaranya bergetar. "Siapa yang rekam ini?" Tak ada jawaban, hanya suara langkah kaki dari arah dinding. Pelan, tapi semakin dekat. "Harik." Langit sore itu berwarna keabu-abuan saat Nadia datang tergesa ke tempat Rayhan. Wajahnya pucat, mata sembab, dan tangannya gemetar memegang flash disk kecil. Ia baru saja pulang dari studio tua, tempat rekaman pertama ditemukan, dan di sana ia menemukan sesuatu yang seharusnya tak ada. "Ray." Suaranya serak. Rekaman itu bukan dari korban kecelakaan. Rayhan menatapnya, tak mengerti. Nadia menyalakan laptop dan memutar file yang ia temukan. Dalam video itu, seseorang mengenakan jubah hitam berdiri di tengah ruangan yang diterangi lilin. Di depannya, ada sosok perempuan dengan wajah ditutupi kain putih, duduk bersimpuh. Kamera bergerak sedikit, menyorot simbol aneh di lantai. Lingkaran merah dengan tulisan yang sama seperti di file doa. Akhir, MP4. Suara berat terdengar dari balik kamera. Doa yang tak pernah sampai. Akan menemukan wadah baru lewat mereka yang menonton. Rayhan mundur perlahan, napasnya memburu. Ini ritual siaran langsung, ucapnya. Tapi, kenapa nggak pernah tayang? Nadia menatapnya kosong. Karena mereka gagal. Si perempuan itu mati sebelum doa terakhir dibacakan. Tapi roh itu belum tenang, dan setiap kali videonya dibuka ulang, dia mencari tubuh baru untuk melanjutkan doanya. Rayhan teringat semua yang sudah terjadi. Video yang terunggah sendiri, suara yang menyebut namanya di tengah malam, dan notifikasi komentar dari akun yang sudah lama mati. Ia menelan ludah, mencoba menahan gemetar. Jadi, selama ini,
Yang kita tonton adalah bagian dari ritual yang belum selesai, potong Nadia lirih. Sunyi, namun di monitor, tiba-tiba muncul pesan teks otomatis. Terima kasih, sudah membantu melanjutkan doa. Lampu kamar meredup, suara dengung halus terdengar dari speaker. Berubah menjadi gumaman doa yang sama persis, seperti di rekaman. Nadia menatap Rayhan ketakutan. Ray, jangan biarkan video itu terbuka terlalu lama. Tapi Rayhan membeku. Matanya terpaku pada layar. Pupilnya melebar. Dan dari speaker terdengar suara lain. Kali ini bukan rekaman, tapi suara seorang perempuan berbisik pelan. Doa ke-6, pengakuan dosa. Lalu, layar padam, hening beberapa detik. Sebelum muncul satu file baru di desktop Rayhan. Hari ke-7, upload terakhir, MP4. Nadia menatap file itu dengan ngeri. Ia tahu, besok adalah hari terakhir. Hari di mana kutukan itu akan menuntut siaran terakhirnya. Hari ke-7. Rayhan tak tidur semalaman. File hari ke-7, upload terakhir. MP4 menatapnya dari layar laptop. Seolah hidup, seolah bernafas. Ia sudah mencoba menghapusnya berkali-kali, tapi file itu selalu muncul kembali. Bahkan ketika laptop dimatikan, suara doa lirih tetap terdengar dari speaker yang seharusnya mati. Pagi itu, Nadia datang. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ray, kita harus hentikan ini sekarang juga, katanya gemetar. Rayhan menggeleng. Aku sudah coba hapus semuanya, tapi setiap file yang dihapus malah membuat file baru muncul. Ia menatap layar yang kini menampilkan notifikasi aneh. Upload dijadwalkan jam 3:33 menit. Doa terakhir. Nadia menatap jam dinding. Jam 2:50 menit dini hari. Waktu mereka hampir habis. Kalau benar ini ritual yang belum selesai, ucap Rayhan lirih, maka satu-satunya cara menghentikannya adalah menyelesaikannya. Nadia menatapnya tak percaya. Kau Hela, itu sama saja menyerahkan dirimu. Rayhan tersenyum lemah. Tapi kalau tidak, doa itu akan terus mencari wadah baru lewat semua yang menonton. Ia menyalakan kamera. Layar menampilkan wajahnya kusut dan pucat, tapi matanya tenang. Di belakangnya, lilin menyala di sekeliling lingkaran merah yang sama seperti dalam video ritual. Untuk siapapun yang menonton ini, jangan ikuti aku. Ini adalah doa yang seharusnya tidak pernah diucapkan. Ia mulai membaca doa yang muncul di layar. Barisan kata asing yang bergetar, seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. Suaranya bergetar, udara di ruangan mendadak berat. Nadia menjerit, mencoba mematikan kamera, tapi tangannya menembus udara. Seperti ada dinding tak terlihat di antara mereka. Di layar laptop, wajah Rayhan berubah. Matanya perlahan menjadi hitam, dan dari speaker terdengar dua suara bersamaan. Suara Rayhan dan suara perempuan yang ia dengar selama ini. Semakin banyak yang mendengar, semakin aku hidup. Nadia berlari keluar ruangan, tapi langkahnya terhenti saat seluruh rumah dipenuhi suara notifikasi, suara unggahan otomatis. Laptop Rayhan menampilkan proses uploading 99%. Ia menoleh. Rayhan kini berdiri di tengah lingkaran, menatap ke arah kamera, tersenyum dengan darah menetes dari hidungnya. Doanya sudah sampai, Nat. Tapi jangan biarkan orang lain membukanya. Layar laptop bergetar, dan pada detik itu juga, video terakhir Rayhan terunggah otomatis ke semua platform yang pernah ia gunakan. Judulnya, Doa yang Tak Pernah Sampai. Upload terakhir, video berdurasi 3 menit, 33 detik, isinya hanya wajah Rayhan yang menatap lurus ke kamera sambil berbisik. Dengarkan baik-baik. Setelah itu, layar menjadi gelap, tapi siapapun yang menontonnya mengaku mendengar suara yang sama di belakang telinganya, berbisik lembut. Sekarang giliranmu melanjutkan doanya. Beberapa jam kemudian, akun Rayhan menghilang sepenuhnya. Semua video ikut lenyap, tapi file upload terakhir
MP4 muncul di ribuan perangkat yang pernah menonton videonya. Tak bisa dihapus, tak bisa dibuka, hanya menunggu hingga seseorang berani menekan play. Dan cerita pun tamat.